Masih salah satu kendala di dalam relasi Islam Kristen adalah soal Tritunggal dan keesaan Allah. Biasanya tulisan-tulisan polemik mempersoalkan kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Kata itu muncul kemudian dan itu merupakan kasarnya adalah pemalsuan terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya. Memang harus diakui bahwa kata Trinitas dalam bahasa Yunani adalah triados. Itu pertama kali diucapkan untuk menggambarkan relasi Allah bersama dengan firman-Nya dan roh kebijaksanaannya atau roh kudusnya. Itu diungkapkan pertama kali oleh Mar Theophilus al-Antaki. Mar Theophilus dari Antioquia sekitar tahun 180 Masehi, kira-kira 150 tahun setelah Kristus. Di mana di sana disebutkan dengan jelas bahwa Mar Theophilus berkata tes triados tu theo itu logo auto ketes supias auto. Tritunggal yaitu Allah, firman-Nya sendiri dan kebijaksanaannya sendiri. Dan ini tentu Mar Theophilus mengutip Mazmur pasal 33 ayat 6 misalnya, atau yang lebih populer itu adalah tentang hikmat yang dipersonifikasikan di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 22, dan kemudian juga dipahami secara utuh bagaimana Tuhan sejak zaman kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi sampai puncaknya pada Injil selalu memperkenalkan diri, mengkomunikasikan dirinya sebagai Allah yang juga disapa Bapa, lalu firman-Nya dan Roh Kudusnya. Nah, saudara-saudara, berdasarkan pemahaman seperti itu, maka bapak-bapak gereja yang masih pada generasi muridnya para rasul, misalnya adalah Ignatius dari Antioquia, sudah mempergumulkan bagaimana hubungan antara Allah dengan firman-Nya dan Roh Kudusnya, meninggal tahun 107. Atau Mar Polikarpus dari Smyrna, muridnya Rasul Yohanes, meninggal tahun 156. Pada saat beliau menjalani wafat syahidnya, memuja Tritunggal Maha Kudus. Karena itu rumusan yang sangat populer di lingkungan gereja, baik dalam bahasa Yunani, bahasa Latin maupun dalam bahasa Suryani atau bahasa Syriak atau bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai oleh Kristus sendiri. Disebutkan bahwa Tuhan itu adalah satu ituta, satu esensi, satu substansi dalam tiga kenoma. Di dalam bahasa Suryani, hadda ituta talat knomi, satu di dalam substansi dan tiga di dalam kenoma. Dan kata kenoma ini yang nanti menjadi bahasa Arab uhnum, dan jamaknya adalah akoni. Dalam bahasa Latin dikenal ungkapan una substantia tres persona, satu substansi di dalam tiga personalitas. Paralel dengan bahasa Yunani, mia ousia tres hypostasis, satu usia dalam tiga hipostasis, yaitu Bapa yang merujuk kepada wujud Allah, firman-Nya yang dikiaskan dengan anak Allah, dan juga Roh Kudus. Dan itu yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja dari awal. Karena itu kalau sekarang atau akhir-akhir ini ada perdebatan antara Trinitarian dengan Unitarian, sebetulnya gereja itu ya Trinitarian, tidak ada gereja Unitarian. Karena Unitarianisme itu kan muncul di abad-abad modern. Apalagi ada aliran yang namanya Jesus Only. Itu kan sebetulnya aliran yang baru muncul tahun 1913 atau tahun berapa itu, abad ke-20. Maka
ungkapan gereja, satu gereja yang kudus, yang katolik dan apostolik, itu adalah rumusan yang muncul daripada gereja semesta yang percaya Allah Tritunggal. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan menjawab kontroversi ini sekedar kita meluruskan ya tuduhan-tuduhan terhadap iman Kristen. Yang pertama begini, kenapa Tritunggal itu begitu rumit? Kenapa Tritunggal itu begitu sophisticated sehingga tidak bisa dicerna oleh orang awam? Kenapa tidak diungkapkan dengan bahasa yang lebih sederhana? Ya, sederhananya kalau Anda membaca kitab Tritunggal itu seperti kita, pikiran kita, dan roh kita. Seperti itu. Ya, Yesus mengatakan kalau kamu percaya kalau Allah itu adalah Bapa kamu, kamu mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Tentu dia yang keluar dan datang dari Allah ini bukan aku sebagai wujud kemanusiaannya ketika di dunia, tetapi aku sebagai kalimatullah yang kekal bersama-sama dengan Allah. Tetapi Kristus dalam keadaannya sebagai manusia disebut sebagai buah rahim Maria. Itu disebutkan di dalam Lukas pasal 1 ayat 42, terpujilah engkau di antara semua perempuan dan terpujilah buah rahimmu, Yesus Kristus. Nah, maka ungkapan ini kemudian dikembangkan atau diformulasikan lebih tepat oleh bapak-bapak gereja. Bukan sekedar setelah konsili Efesus atau konsili Kalsedon ketika gereja menggumuli makna tentang pribadi Kristus, tetapi sejak Ignatius dari Antioquia sudah direnungi bahwa Kristus itu sepenuhnya sebagai Allah, yang disebut sebagai ektheos, yang dilahirkan, yang keluar dari Allah, tapi sekaligus juga ex Maria secara manusia, dilahirkan dari Bunda Maria. Lalu bagaimana secara sederhana? Ya seperti manusia yang memiliki wujud ini, lalu pikiran dan rohnya. Sederhananya lagi, ya itu tidak bisa sederhana. Kalau bicara tentang manusia, tubuh, jiwa, dan roh memang sederhana. Tetapi ketika kemudian Anda tanya roh itu apa, tidak sederhana lagi. Apalagi bicara tentang Tuhan. Nah ini saudara-saudara. Lalu pertanyaan yang kedua yang sering muncul adalah begini. Di mana Alkitab itu memuat kata ousia, memuat kata hipostasis? Di mana Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah satu hakikat atau satu substansi atau satu esensi di dalam tiga hipostasis? Mana ada kata itu dalam Alkitab? Ada, hanya Anda memang tidak teliti dalam membaca. Misalnya ya, ungkapan tentang yang pertama itu adalah hipostasis, hipostasios, itu jelas-jelas disebutkan misalnya di dalam Ibrani ya, Ibrani pasal 1 ayat 3. Di sana jelas dikatakan bahwa Yesus itu disebut sebagai gambar wujud Allah. Nah, kata gambar wujud Allah ini sebetulnya di dalam bahasa Yunani adalah hipostasios. Jadi gambar dari hipostasis Allah. Itu jelas sekali. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar hipostasisnya, ki karakter tes hipostasios auto. Itu kata yang muncul di dalam surat Ibrani, yaitu hipostasis, yang akhirnya nanti menjadi ungkapan yang sejajar dengan pribadi. Itu ada dalam kitab, dan Yesus itu adalah merupakan cahaya kemuliaan Allah dan karakter atau gambar tes hipostasios auto, gambar dari hipostasisnya Allah. Lalu di mana kata esensi atau kata substansi? Nah, begini, di dalam bahasa Yunani kata ousia itu bisa bermakna properti ya, secara fisik ya, itu artinya kekayaan, harta milik, tapi juga bisa bermakna substansi. Misalnya ya, ketika kisah tentang anak yang hilang yang
disebutkan di dalam Lukas pasal 15 ayat 12 dan 13, di mana seorang anak yang serakah itu mengatakan, "Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Nah, harta milik atau properti ini bahasa aslinya ousias. Tetapi di tempat lain, misalnya doa yang sangat terkenal diajarkan oleh Sayyidina Al-Masih, yaitu As-Sholat Robbaniyah, doa Bapa kami. Ada ungkapan yang di dalam bahasa Indonesia itu, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, atau berikanlah kami rezeki kami yang secukupnya. Kubsana kafafana atinal yaum. Itu di dalam bahasa aslinya menurut Matius pasal 6 ayat 11 ya, nanti bisa diperiksa sendiri. On arton imon ton epi osion dos emin samiron, yang artinya kalau diterjemahkan itu roti yang untuk kami sehari-hari. Jadi epi osion diterjemahkan sehari-hari, dos emin samiron, berikanlah kepada kami hari ini. Nah, menarik kata epi dan usion. Epi usion itu artinya sebetulnya macam-macam ya. Di situ bisa diartikan keseharian, daily ya, sehari-hari. Al-yaum ya, kafafan atinal yaum, berikanlah kami setiap hari. Tetapi juga bisa berarti itu adalah dalam bahasa Latin seperti yang diterjemahkan oleh Santo Hieronymus di Bethlehem tahun 340-an, 350-an di Gua Hieronymus di Bethlehem. Dia menerjemahkan kitab suci bahasa Latin yang sangat terkenal disebut Biblia Sacra Vulgata. Di situ kata epiosion diterjemahkan super substantialem, yang artinya yang super hakiki. Jadi berikanlah kami roti kami yang hakiki kepada kami. Kenapa roti yang hakiki di situ? Karena sebetulnya di situ lebih daripada berkat jasmani, tetapi juga berkat yang hakiki dari Tuhan. Kira-kira seperti itu. Makanya tapi juga bisa diterjemahkan yang secukupnya, karena di dalam Injil Lukas paralelnya ayat ini, yaitu pasal 11 ayat 33, Santo Hieronymus menerjemahkan dengan roti kami sehari-hari. Kata sehari-hari itu adalah quotidiarum, berbeda dengan Injil Matius yang digunakan terjemahan epiosion menjadi super substansia. Jadi artinya terkait dengan kata substansi, terkait dengan kata esensi. Jadi berikanlah kami rezeki kami yang esensial bagi kami. Maka yang esensial bagi kami itu yang pokok, yang substansial, yaitu apa? Berkat Tuhan yang cukup bagi kita, atau kalau lebih ditafsirkan secara lebih rohani lagi, yaitu adalah kemurahan Tuhan dalam wujud pemberiannya, yaitu Sang Kristus sendiri. Tetapi saya tidak mau masuk dalam tafsir teologis, tapi yang jelas bahwa kata osion atau usia itu artinya adalah substansi atau esensi. Maka kemudian muncul kata una substansia, satu substansi, satu keberadaan, satu esensi dalam tiga persona. Nah, persona ini adalah persona Bapa, bukan berarti jenis kelaminnya laki-laki, bukan. Itu adalah gambar kemuliaan. Maka disebut Bapa, itu artinya dia adalah wujud Allah yang kekal, yang di dalam dirinya ada firman-Nya yang kekal dan ada rohnya yang kekal. Nah, pertanyaan berikut yang biasa disampaikan orang, wah bagaimana kalau ajaran se-esensial ini, ajaran sepenting ini, masa hanya ungkapan yang tidak eksplisit yang di dalam kitab perjanjian baru, baik itu adalah kata usia maupun kata hipostasis. Kepada saudara-saudara muslim saya ingin membandingkan bahwa kalau banyak teman-teman mempersoalkan bahwa Tritunggal itu bukan ajaran Yesus karena tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab. Bahkan kata tauhid
pun juga sebenarnya tidak muncul dalam Al-Quran. Tidak ada kata tauhid muncul dalam Al-Quran. Ya tapi kami qul huwallahu ahad. Ya katakanlah bahwa Allah itu satu. Ya itu hakikatnya ada, tetapi kata tauhid tidak ada dalam Al-Quran. Kata itu muncul ya 100 tahun lebih, bahkan 200-300 tahun setelah Nabi Muhammad. Misalnya yang saya tahu ya, itu kata tauhid muncul dalam tulisannya Junaid al-Baghdadi yang meninggal kira-kira abad 10 Masehi, tahun 910 ya, yang mengatakan ungkapan yang terkenal at-tauhidu ifradul qadim minal muqdas. Tauhid adalah pengesaan al-qadim dari yang bersifat baru, dari yang bersifat makhluk. Nah, ungkapan tauhid ini adalah ungkapan yang sah dalam menggambarkan ajaran Islam, seperti juga ungkapan Trinitas adalah ungkapan yang sah dan valid ketika menggambarkan ajaran Kristen. Sekalipun harus saya katakan, Trinitas itu ya tauhid, bahkan tauhid yang sejati, tauhid yang menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak ada pencipta di luar diri Allah sendiri, karena Allah menciptakan dengan firman-Nya, dan firman itulah yang oleh Alkitab disebutkan telah menjadi manusia, artinya menjadi manusia di dalam Kristus tadi. Nah, saudara-saudara, ungkapan yang sangat terkenal tentang ilmu tauhid ini dalam Islam, misalnya saya bandingkan, itu direnungkan dalam ilmu kalam. Dan ilmu kalam itu juga masih setelah zaman Nabi Muhammad, jauh setelah zaman Nabi Muhammad. Misalnya Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Ibnu Hanbal, maka disitulah mulai dipopulerkan kata-kata dat dan sifat. Jikalau kata ausia artinya macam-macam, bisa berarti properti, bisa berarti substansi dalam Injil tadi, kata dat pun juga tidak langsung diterapkan untuk Allah. Misalnya ya, di dalam surat Al-Fajr ayat 17, Iram datil iman, ya, Iram yang memiliki gedung-gedung yang tinggi, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Iram datil iman. Lalu juga misalnya ada disebutkan dalam surat At-Tariq misalnya, ayat 15 mungkin ya. Di sana dikatakan wal ardi datil sodai, dan bumi memiliki tumbuh-tumbuhan. Di sini pengertian dat belum bermakna seperti ilmu kalam Islam. Nah, ada ayat-ayat yang juga mengkaitkan kata dat ini diterapkan bagi Allah. Misalnya, tetapi bukan untuk merujuk hakikatnya Allah, cuma dikaitkan dengan Allah. Misalnya, wallahu alimun fidatil sudur, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dada. Misalnya disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 4. Lalu misalnya pengertiannya juga beda ini. Perbaikilah relasi di antara kalian, atiullah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya apabila kalian orang mukmin. Di sini kata dat tidak dimaknai sebagai berkaitan langsung tentang zat Allah. Nah, bahwa kemudian pada ilmu kalam Islam dikaitkan nisbah antara Allah dengan sifat-sifatnya. Nah, itu kan perkembangan pemaknaan, tetapi tidak salah. Baru kalau Anda mempelajari itu di dalam kitab hadis misalnya, itu ada beberapa teks yang bisa diartikan zat itu langsung merujuk kepada Allah. Tapi hadis ini kan kompilasinya juga setelah zaman Muhammad. Tapi artinya dalam Quran sendiri kata zat tidak eksplisit diterapkan untuk menyebut substansi Tuhan. Ya. Misalnya ya, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi. Pikirkanlah makhluk-makhluk Allah dan jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Nah, di sini sudah merujuk kepada zat dalam makna ilahi, dalam makna substansi ilahi. Lalu
apabila direnungkan as-sifatul laisatul dzat walahiyya wairuha, kata Imam Al-Maturidi, Imam Asy'ari pada masa itu, bahwa sifat Allah itu tidak sama dengan zatnya, juga tidak berbeda dengan zatnya. Nah, kadang-kadang orang juga berpikir ketika Anda bicara tentang masalah Tuhan, ya memang kompleks, tidak mungkin Anda bicara tentang Tuhan begitu sederhana. Ya, di iman Kristen itu diajarkan secara detail lewat katekisasi, ya sebelum orang dibaptis. Makanya kemudian kelihatan rumit. Kalau ilmu kalam Islam tidak sekedar dihafal, tapi misalnya perbedaan tentang kalam Asy'ariyah dan Maturidi itu dibahas, ya rame juga sekarang di medsos kan. Ada yang menolak kemudian pandangan Imam Asy'ari, ada yang menolak pandangan Imam Ibnu Hanbal, dan macam-macam sekarang aliran-aliran yang muncul. Sebagaimana di kekristenan juga muncul yang biasanya aliran-aliran baru yang sering mengganggu ortodoksi gereja. Nah ini saudara-saudara, jadi iman itu mendahului perumusan. Jadi imannya ada dulu, pengalaman ini yang dihidupi. Sekalipun misalnya dalam Al-Quran dikatakan misalnya Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka sifatkan. Nah di sini apa yang mereka sifatkan, misalnya kata sifat muncul, tetapi konteks kata sifat ini belum bermakna sebagaimana sekompleks apa yang diteologikan oleh Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, bahwa sifat Allah itu tidak identik dengan zatnya, tapi juga tidak berbeda dengan zatnya. Kompleks juga. Tapi ketika Anda hanya membaca Quran dan mengatakan bahwa Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan, bahwa Allah itu tidak beranak, ya, Allah itu mustahil mengangkat anak, atau tidak beranak karena Allah itu tidak beristri, itu tentu mudah karena itu memang reaksi terhadap pemikiran pagan primitif ketika zaman Al-Quran itu muncul, yaitu di sekitar Saudi Arabia, Mekah, ya waktu itu. Dengan demikian saudara-saudara memang tidak mudah berbicara tentang ketuhanan, ya kan. Tuhan itu sendiri kan laisa kamitslihi syai'un, katanya Tuhan itu sendiri kan, kata Injil dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, yang artinya firman Allah yang kekal, yang menciptakan segala sesuatu, yang memiliki relasi khusus dengan zatnya, relasi khusus dengan wujud zatnya, yaitu Sang Bapa, dialah yang menyatakannya. Maka apabila kemudian gereja menyampaikan itu semua berakar pada kitab suci, baik itu di dalam bahasa Yunani seperti saya sebutkan tadi tentang kata hipostasios, ternyata ada di dalam kitab Ibrani, dan kata itu pula yang dipertahankan juga di dalam bahasa Suryani, bahwa Tritunggal itu adalah hada itu talat genomi, satu substansi di dalam tiga genomi atau tiga uknum, tetapi uknum ini bukan terpisah satu sama lain. Nah kadang-kadang ya kita ini tidak bisa membedakan antara Tritunggal dalam ontologi Allah yang kekal, dari kekal sampai kekal itu, dengan Tritunggal dalam wujud pernyataan ilahi, dalam wujud karya ilahi. Misalnya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kemudian suara Allah berkata, engkaulah anakku dari surga, kemudian Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Lah ini kan tiga yang terpisah. Nah ini yang disebut Trinitas Ekonomia. Yang terpisah itu adalah wujud inkarnasi Yesus, wujud nuzulnya Yesus ke dunia. Tetapi sebagai firman Allah, dia tidak pernah terpisah dengan Allah, walaupun dengan hanya sekejap pandangan itu tidak ada, saudara-saudara. Karena apa? Bicara tentang Allah itu sifatnya roh, ya kalau dikatakan Allah itu roh, bukan berarti Allah itu roh kudus. Allah itu roh artinya Allah itu imaterial, Allah itu bukan wujud fisik, ya. Nah di dalam Allah yang bukan berwujud fisik itu ada firman-Nya yang kekal, ada rohnya yang kekal. Kan begitu. Jadi memang Bapa, Putra dan Roh Kudus itu diskresi non separati, distingsi non divisi, yang artinya bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, ya.
kemudian dia memiliki kekasan masing-masing secara tak terbagi. Karena Bapa mencintai putranya sejak kekal. Berarti ada relasi kekekalan antara Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya. Ya, itu bedanya kalau manusia. Manusia antara dirinya dengan pikirannya, dengan rohnya tidak bisa komunikasi. Itulah sebabnya tidak baik manusia seorang diri. Tuhan menciptakan penolong baginya supaya manusia menjadi makhluk dialog. Ya, supaya manusia menjadi makhluk sosial, makhluk dialog. Tetapi kalau Tuhan tidak bisa seperti itu. Dalam pribadinya Tuhan itu lebih daripada bisa dipahami pribadi yang bersifat rigid, ya, tanpa relasi. Pribadi yang tanpa relasi itu pribadi yang kesepian, dan Tuhan tidak pernah merasa kesepian. Allah itu kasih. Berarti kasih Allah sama kekalannya dengan Allah yang mengasihi. Sebab kalau kasih Allah itu kekal, kasihnya kekal. Kasih itu kan punya sasaran kasih. Sasaran kasih itu harus ada yang dikasihi, ada yang mengasihi, dan ada kasih itu sendiri. Itulah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bicara tentang kekekalan Allah. Nah, ketika dalam karya Tuhan tadi, Tritunggal dalam karya Tuhan tadi, itu menggambarkan ketika firman berkarya dalam kemanusiaannya, Roh Kudus dalam teofaninya. Gitu. Sudah misalnya, saya gambaran paling mudah ya. Ketika saya bicara tentang pikiran saya, pikiran saya dia satu dengan saya, tapi bisa dibedakan dengan wujud saya. Roh saya itu satu dengan saya, tanpa roh itu saya akan mati. Tapi tidak bisa dipisahkan dari saya, karena roh saya itu adalah bagian dari saya. Begitu juga roh Allah itu bukan wujud Allah. Wujud Allah bukan firman Allah, tetapi firman dan roh Allah tinggal kekal dalam wujudnya yang esa, dalam wujud keesaan itu tadi. Makanya kita berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Ilahun Wahid. Al-Ilahu Wahid artinya Allah yang esa, Tuhan yang esa, sembahan yang esa. Itulah makna Tritunggal. Nah, kesulitan berikutnya adalah bagaimana dengan firman menjadi manusia. Bagaimana menjelaskan ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Lalu orang dengan, ya namanya orang salah paham, ya udah usah taruh dia terus lah. Kalau perlu ya dijawab, kalau tidak ngerti-ngerti ya tinggalkan saja, minum kopi, tidak masalah. Itu namanya orang salah paham. Tapi begini, jangan memelihara kesalahpahaman terhadap orang lain, sekalipun Anda tidak dalam posisi menerima imannya orang. Itulah hakikat dialog yang sejati. Dalam posisi memahami, tidak dalam posisi meyakini. Kalau Anda posisi meyakini, ya itu lain lagi. Itu urusannya Roh Kudus. Kalau dalam iman Kristen itu adalah hidayah Allah. Kalau dalam Islam. Tapi mari kita berrelasi dengan baik tanpa salah paham satu di antara yang lain. Nah, kadang-kadang orang mengatakan wujud inkarnasinya, wujud nuzulnya itu yang ditekankan. Misalnya, Yesus itu firman Allah. Firman Allah itu adalah Allah. Masa dikandung dari seorang perempuan? Bagaimana Allah bisa dikandung 9 bulan dalam wujud seorang perempuan? Firman Allah dikandung dalam rahim Bunda Maria, itu betul. Tapi kalau Anda mengatakan, ya ambil satu contoh, dan contoh ini sebetulnya bukan dari saya. Ini saya mengutip dari Profesor Yali misalnya, ya, Profesor Husin Nasir itu, bahwa dalam Islam sendiri firman itu kan turun menjadi kitab suci Al-Quran. Makanya ada nuzulul Quran. Kata yang digunakan juga turun, sama dalam iman Kristen. Pengakuan iman kita itu juga mengatakan bahwa firman Allah itu, anak Allah itu nazala minas sama'i wa tajassada bi Ruhil Qudus, telah turun. Nazala turun, sama dengan Islam juga nuzulul Quran. Ketika misalnya orang salah paham mengatakan, bagaimana sesuatu yang turun dari surga itu kemudian dikandung seorang perempuan? Bagaimana juga Quran yang juga nuzul itu harus dicetak, dipercetakkan? Bagaimana Quran yang nuzul itu hurufnya berkembang?
Nah, perkembangan ini yang disebut kalam secara lafaz. Kalam secara lafaz ini kalam yang kelihatan, kalam yang tertulis, ya. Tetapi bukan kalam Allah yang ada Lauhul Mahfuz yang kekal itu tidak, tetapi ada kalam yang kekal, kalam nafsi, dan kalam yang temporal. Begitu juga ada Kristus yang kekal, yaitu firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan firman Allah itu adalah Allah, ya. Tetapi juga ada firman yang turun ke dunia, yang untuk sementara waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari mereka. Sebetulnya ajaran Tritunggal itu sederhana. Kalau Anda mau rendah hati, ya, mempelajari kitab suci dari mulai abad pertama, lalu abad kedua, abad ketiga dari zaman Kristus, 12 rasul, 70 murid, yang murid dari muridnya rasul, yang disebut bapak-bapak apostolik, itu clear sebetulnya. Makanya dikatakan bahwa antara Trinitarian dan non-Trinitarian Kristen itu tidak ada. Yang non-Trinitarian itu bukan Kristen. Kalau Anda non-Trinitarian, jangan pakai nama gereja. Kata gereja yang satu, yang kudus, yang apostolik itu dari gereja yang percaya Allah Tritunggal. Bukankah kata aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dalam terjemahan Protestan, satu gereja yang kudus, yang katolik, yang apostolik, kanisah wahidah jami'ah, katolikiyah, jami'ah itu katolikiyah, warusuliyah, dan bersifat rasuli. Itu muncul pertama kali dari Ignatius dari Antioquia, muridnya Rasul Yohanes, yang memiliki visi penyatuan gereja Yehudim dan Goyim. Gereja Yehudim yang ada di Yerusalem yang disebut Nasrani, ya. Tapi Nasrani pada abad keempat nanti dibajak oleh bidat-bidat Kristen yang disebut El Kesaid, Ebionit. Maka kata Nasrani itu sudah tidak cocok lagi untuk iman Kristen yang rasuli, ya. Tetapi mula-mula kata Nasrani itu dikaitkan dengan sekte Yahudi, karena Kristen itu ya Yahudi plus Yahudi yang percaya bahwa Al-Masih telah datang, ya. Ada yang mengatakan bahwa Kristen membaca Taurat kami, ya, Taurat bukan milik kau, Taurat itu milik bersama, miliknya Samaria, miliknya Eseni, miliknya Nasrani, ya, miliknya Parisi, miliknya Saduki. Tidak bisa begitu, Anda tidak tahu sejarah, gitu loh. Ini saya sampaikan semata-mata, saudara, saya ingin memberikan pelurusan sejarah, ya. Maka dari masa Ignatius dari Antioquia itu untuk pertama kali dikenal dengan gereja yang katolon, gereja yang universal, gereja yang berlaku umum. Dan kemudian ungkapan ini dipakai oleh Konsili Nikea. Jadi kalau Anda tidak mau menerima apa yang dihasilkan oleh bapak-bapak gereja, bapak-bapak konsili, ya jangan pakai kata gereja, karena kata gereja itu muncul ya dalam konteks yang universal, yang kudus, yang am, yang rasuli. Itu ya memang dari mereka-mereka yang hidupnya dinafasi, ya, oleh Tritunggal Maha Kudus, yang hidupnya dihidupkan, yang hidupnya disemangati, yang hidupnya diisi oleh pengabdian kepada Tritunggal Maha Kudus. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu, serta sepanjang segala masa. Al-Masdu lil Ab wal Ibni wa Rahil Kudus al-an wa qulu awanin wa ila dahri tuhur.